Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Felix bantah cekcok dengan Simeone. Joao Felix membantah ada masalah dengan Diego Simeone. Pernyataan itu disampaikannya jelang laga leg kedua 16 besar Liga Champions melawan Chelsea. Kabar perseteruan Felix dan Simeone muncul setelah pelatih berpaspor Argentina itu mempertanyakan tingkat kerjanya. Tetapi penyerang yang dibeli seharga 126 juta euro itu dengan cepat membantahnya. Felix mengatakan bahwa pernyataan Simeone telah disalahartikan. Karena itu, pemain berusia 21 tahun itu ingin membuktikan kepada penggemar bahwa dirinya masih layak untuk mengisi skuad Atletico. Manchester United tak akan memulangkan Cristiano Ronaldo. Beberapa kabar kerap mengaitkan bintang Juventus Cristiano Ronaldo dengan Manchester United belakangan ini. Isu kepulangan Ronaldo ke Old Trafford berembus kencang hingga membuat ex-Liverpool Don Hutchinson jadi tertarik untuk berkomentar. Ia meyakini kalau Manchester United tak akan berminat merekrut kembali mantan pemainnya itu. Hutchinson tahu mengapa Manchester United tak akan merekrut kembali Ronaldo. Pasalnya, klub asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut sudah menetapkan bidikannya kepada penyerang Borussia Dortmund, Erling Haaland. Tolak Manchester United, Ousmane Dembélé bakal bertahan di Barcelona. Pupus sudah harapan Manchester United untuk mendapatkan jasa Ousmane Dembélé. Sang winger dilaporkan akan bertahan di Barcelona di musim panas nanti. Menurut laporan Mundo Deportivo, Ronald Koeman sudah memberikan label tidak dijual untuk Dembélé. Ia menilai winger asal Prancis itu sudah mulai mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ia menilai Dembélé akan menjadi pemain yang penting di masa depan. Itulah mengapa Koeman tidak mau sang pemain pergi di musim panas nanti. Bantah tangani timnas Jerman, Klopp tegaskan bertahan di Liverpool. Masa depan Jurgen Klopp di Liverpool tengah kencang dispekulasikan. Ex-pelatih Borussia Dortmund itu disebut-sebut jadi kandidat kuat sebagai pengganti sosok Joachim Löw yang akan meninggalkan kursi kepelatihan timnas Jerman. Namun baru-baru ini Klopp buka suara terkait rumor yang beredar. Klopp menolak kemungkinan tersebut dan bersikeras bahwa dia berencana untuk menghormati kontraknya saat ini di Anfield yang akan berakhir pada 2024 nanti. Hina wasit, Ante Rebic kena sanksi 2 pertandingan. Ante Rebic dijatuhi sanksi larangan pertandingan di Liga Italia. Pemain AC Milan itu dihukum akibat menghina wasit di laga kontra Napoli. La Gazzetta dello Sport melaporkan Rebic dijatuhi sanksi larangan bertanding selama 2 laga oleh Komite Disiplin Liga Italia. Alhasil, Rebic dipastikan absen saat Milan bertandang ke markas Fiorentina dan ketika Il Diavolo Rosso menjamu Sampdoria. Milan versus Manchester United, Ibrahimovic siap comeback. Ibrahimovic besar kemungkinan bisa comeback saat Manchester United menyambangi Milan pada leg kedua yang berlangsung di San Siro. Mantan pemain setan merah itu saat ini sudah mulai berlatih. Keberadaan Ibrahimovic di sesi latihan tim telah dipublikasikan Milan lewat foto-foto di akun Twitter resmi klub. Sky Sport juga melaporkan bahwa Ibrahimovic berlatih secara tim tidak terpisah. Di saat bersamaan, Ibrahimovic juga bakal kembali memperkuat timnas Swedia setelah sempat menyatakan pensiun selepas Piala Eropa 2016. Dia masuk daftar pemain yang dipanggil ke timnas untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Georgia, Kosovo, dan Estonia. Sudah 39 tahun, Zlatan Ibrahimovic masuk skuad timnas Swedia lagi. Kabar mengejutkan datang dari timnas Swedia. Pasalnya, nama striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic
kembali dipanggil untuk bergabung dengan timnas Swedia. Ibrahimovic menjadi salah satu pemain yang dipanggil ke skuad timnas Swedia untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Georgia dan Kosovo. Selain itu, mereka juga akan menjalani pertandingan persahabatan internasional melawan Estonia. Saat ini, Ibrahimovic sebenarnya masih dalam masa pemulihan dari cederanya. Akan tetapi, diyakini bahwa dalam waktu dekat, ia akan kembali bugar dan siap merumput lagi. Ini alasan pelatih Swedia panggil Ibrahimovic. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic secara resmi bakal kembali memperkuat timnas Swedia. Striker berusia 39 tahun itu disertakan oleh pelatih timnas Swedia, Jan Andersson, dalam skuad Swedia yang bakal melakoni 2 laga penyisihan grup B babak kualifikasi Piala Dunia 2022 akhir bulan mendatang. Secara khusus, Andersson menyebut, dengan segala kemampuan teknik yang dimilikinya, Ibrahimovic masih menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia saat ini. Tidak hanya itu, ex-penyerang Barcelona itu memiliki pengalaman yang dinilai bisa menjadi pemimpin di timnas Swedia. Dia berada di sini karena kemampuannya. Dia menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Dia akan memberikan kontribusi positif buat tim ini, terutama dengan pengalaman dan kemampuan tekniknya, kata Andersson. Bayern versus Lazio, Bianco Celeste pasrah tapi tetap mau beri yang terbaik. Lazio seolah sudah pasrah langkahnya terhenti di Liga Champions. Bianco Celeste bertekad bermain bagus di laga terakhirnya melawan Bayern Munich. Seperti kita ketahui, Lazio tumbang 1-4 dari Bayern pada leg pertama 16 besar Liga Champions di Stadion Olimpico. Kemenangan telak mungkin sangat berat untuk didapat Lazio. Terlebih, Bayern sepanjang musim ini belum merasakan kekalahan di kandang. Lazio sudah penuhi target di Liga Champions. Lazio bakal melawat ke markas Bayern Munchen, Stadion Allianz Arena pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions Kamis 18 Maret. Kekalahan 1-4 di leg pertama membuat Bianco Celeste menghadapi jalan terjal untuk bisa melangkah ke babak perempat final Liga Champions. Pelatih Lazio, Simone Inzaghi pun mengakui peluang timnya untuk lolos ke babak perempat final cukup tipis usai menelan kekalahan 1-4 di leg pertama. Inzaghi mengakui sebenarnya para penggawa Lazio sebenarnya sudah memenuhi target pada musim ini, yaitu melangkah ke fase gugur Liga Champions. Madrid versus Atlanta, Los Blancos ke perempat final Liga Champions. Atlanta datang ke Estadio Alfredo Di Stefano dengan modal kekalahan 0-1 di leg pertama. Sempat menekan di awal laga, La Dea malah tertinggal di menit ke-34 lewat aksi Karim Benzema. Modric, the beneficiary of it, what a chance put in by Karim Benzema. Memasuki babak kedua, Madrid mendapat hadiah penalti di menit ke-64. Sergio Ramos maju sebagai eksekutor untuk membawa El Real unggul 2-0. Ramos against Sportiello. Brilliantly done. Atlanta sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-83 lewat Muriel. The 3 run away, right footed strike, brilliant. Namun tak lama berselang, Marco Asensio mencetak gol untuk menutup laga dengan kemenangan 3-1 bagi Madrid. It's like this. Asensio straight away. Hasil ini membawa Madrid ke perempat final dengan agregat 4-1. Manchester City versus Gladbach, The Citizen melaju ke perempat final. Leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Manchester City versus Gladbach digelar di Puskás Arena. The Citizen unggul 2-0 pada leg pertama. Manchester City langsung unggul 2 gol di babak pertama via gol Kevin De Bruyne di menit ke-12. Kevin De Bruyne vai para o remate e o golo. Dan Ilkay Gundogan di menit ke-18. Então passa a sair a isolar Gundogan, vai para o gol e marca. Tidak ada gol tercipta di paruh kedua sehingga skor 2-0 untuk The Sky Blues bertahan hingga laga tuntas. Dengan kemenangan ini, Manchester City lolos ke babak selanjutnya dengan mengantongi agregat kemenangan 4-0 atas Gladbach. The Citizen menjadi wakil Inggris kedua yang ke perempat final setelah Liverpool. Bikin 100 gol lagi, Manchester City dekati rekor Manchester United.
Manchester City masih begitu perkasa di musim 2020-2021 ini. Teranyar mereka menaklukkan Borussia Mönchengladbach dengan skor 2-0 dalam duel leg kedua 16 besar Liga Champions 2020-2021. 2 gol di laga ini membantu Manchester City mencatat rekor istimewa. Tambahan 2 gol ini berarti Manchester City telah mencapai titik 100 gol di semua kompetisi musim ini. Torehan fantastis untuk tim tangguh calon juara. Catatan 100 gol ini pun istimewa. Menurut Opta, sudah 8 musim beruntun Manchester City mencapai catatan minimal 100 gol di semua kompetisi. Mereka hanya kalah dari Manchester United yang bisa melakukannya dalam 9 musim beruntun. Pengakuan Bernd Leno, Liga Champions sudah mustahil bagi Arsenal. Bernd Leno yakin betul Arsenal telah menunjukkan perkembangan signifikan beberapa bulan terakhir. Sayangnya The Gunners masih membutuhkan keajaiban jika ingin lolos ke Liga Champions musim depan lewat jalur 4 besar. Menurut Leno, yang paling penting adalah Arsenal sudah menunjukkan perkembangan signifikan beberapa bulan terakhir. Mereka sempat melangkah dalam laju buruk kekalahan beruntun sampai akhirnya bangkit pada Desember 2020 lalu. Sekarang 4 besar boleh tampak sulit, tetapi Arsenal mulai membidik slot Liga Eropa untuk musim depan. Chelsea kehilangan 4 pemain lawan Atletico, Tuchel ambil sisi positif. Chelsea akan menjamu Atletico Madrid dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2020-2021. Sayangnya, dalam pertandingan yang akan berlangsung Kamis 18 Maret itu, The Blues harus kehilangan 4 pemain utamanya. Mason Mount dan Jorginho dipastikan bakal absen pada laga nanti lantaran harus menjalani hukuman akumulasi kartu yang mana sangat disesali Tuchel. Selain itu, Chelsea juga bakal kehilangan Tammy Abraham dan Thiago Silva, sebab keduanya masih menjalani perawatan. Abraham mengalami cedera pergelangan kaki, sedangkan Thiago Silva cedera paha. Rekrutan mahal MU di musim panas makin ngotot minta dijual. Kesabaran Donny van de Beek sepertinya sudah habis. Gelandang Manchester United tersebut kini mulai mendesak agar segera dilepas. Padahal diketahui dia merupakan salah satu rekrutan mahal tim penghuni Old Trafford di awal musim. Manajer Ole Gunnar Solskjaer jarang memberikan kesempatan bermain. Sejauh ini Van de Beek baru turun sebagai starter dalam 11 pertandingan dalam semua kompetisi. Laporan Daily Mail, Van de Beek segera mengajak bos MU, Ed Woodward, bertemu. Dia meminta kepastian untuk dilepas pada bursa transfer musim panas. Andai setuju, kemungkinan Setan Merah akan menjual pemain ini sekitar 40 juta pound sterling, tidak jauh dari harga ketika memboyongnya dari Ajax. Mauro Icardi gantikan Ronaldo di Juventus, Inter Milan alami kerugian ganda. Inter Milan bakal alami kerugian ganda jika Juventus gait Mauro Icardi dari Paris Saint-Germain untuk gantikan Cristiano Ronaldo di bursa transfer musim panas. Kerugian pertamanya tentu adalah terjaganya kualitas lini depan Juventus pasca kepergian Ronaldo. Meski tak jadi pilihan utama di Paris Saint-Germain, Mauro Icardi tetaplah penyerang yang tajam. Selain itu, berkat pengalaman panjangnya di Serie A Italia, Icardi tentunya tak butuh waktu terlalu lama untuk beradaptasi. Sementara itu, kerugian kedua bagi Inter Milan terjadi dari sisi finansial. Seperti diketahui, saat menjual Icardi ke Paris Saint-Germain, Inter memasang klausul yang menyatakan mereka berhak mendapatkan 15 juta euro jika PSG kemudian menjual sang penyerang ke klub Serie A Italia lainnya. Namun, dilansir Tuttosport, Nerazzurri kini terancam batal mendapatkan uang jika PSG menjual Icardi ke Juventus di bursa transfer musim panas ini. Pasalnya, klausul tersebut hanya berlaku untuk 2 bursa transfer dimulai dari musim panas lalu. Eden Hazard terancam absen dari Piala Eropa akibat cedera. Eden Hazard kembali dibekap cedera usai comeback bersama Real Madrid. Tak tahan dengan kondisinya sekarang, Hazard disebut-sebut ingin naik ke meja operasi lagi untuk memulihkan masalah di pergelangan kakinya. Andai Eden Hazard kembali menjalani operasi pergelangan kaki, maka dia mesti beristirahat total dalam jangka waktu panjang. Pemain jebolan Lille itu bahkan bisa terancam absen membela timnas Belgia di Piala Eropa 2020. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!